Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang amat mulia ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk bersimpuh di hadapan Maidah min Mawaidir Rahman, jamuan daripada jamuan-jamuan Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan para salihin, dengan sirah mereka, dengan kehidupan mereka, dengan ucapan-ucapan mereka, dan dengan akhlak-akhlak mulia mereka. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca lanjutan kitab Ma'auliya'illahis Salihin, karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari. Kali ini kita akan mendengar riwayat Sayyidina Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bersama dengan salah seorang penguasa di zamannya, yaitu Ya'qub bin Lais. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Rubba ash'as aghbar law aqsama 'ala Allah la abarrah." Dalam redaksi lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba ash'as aghbar zitimrain madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah." Berapa banyak orang-orang yang berdebu rambut mereka, berdebu kulit mereka, hanya memiliki 2 helai baju. Jika mereka datang ke rumah seseorang akan terusir dari depan rumah mereka. Tapi jika mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dipenuhi permintaan-permintaan mereka. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dalam hadis ini keberadaan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dalam pandangan manusia, yang dalam penilaian manusia ada dalam penilaian yang sangat rendah di mata mereka. Baju dan kulit serta rambut yang dipenuhi oleh debu, kemudian hanya memiliki 2 helai baju. Jika mereka datang ke rumah seseorang akan tertolak dari depan rumah mereka. Tapi mereka punya kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Jika mereka meminta kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidak mengabulkan permintaan-permintaan mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini dengan memberi contoh manusia-manusia yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrina faqad yakunu Sahal bin Abdullah minhum. Kita tidak mengetahui bahwasanya orang seperti Abdullah atau Sahal bin Abdullah adalah salah seorang daripada mereka. Diriwayatkan di dalam kitab ini ketika Ya'qub bin Lais, salah seorang penguasa di zamannya, salah seorang gubernur di zamannya, mengalami sakit yang para dokter sudah angkat tangan untuk menyembuhkan penyakitnya. Maka ia pun menghadirkan Sayyidina Sahal bin Abdullah yang dikenal dengan kezuhudannya, yang dikenal dengan doa-doanya yang diijabah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang gubernur tadi, sang pemimpin tadi berkata kepadanya, "Ud'ullaha li ayyashfiyani." Mohonkanlah kepada Allah agar ia menyembuhkan penyakitku. Apa jawaban Sayyidina Sahal bin Abdullah rahimahullah? Beliau menjawab, "Kaifa yustajabu du'ai lak wal muslimuna ma furrija minhum." Bagaimana mungkin diijabah doaku untukmu sedangkan orang-orang yang engkau aniaya belum lagi engkau bebaskan dari penjara-penjara mereka. Sayyidina Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala ingin mengingatkan sang raja, ingin mengingatkan sang penguasa bahwa doa yang dipanjatkan oleh orang-orang yang saleh untuk orang-orang yang zalim akan terhambat dengan sebab kezaliman orang yang zalim. Beliau ingin mengingatkan bahwa untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dia harus berlepas dari kezaliman. Dia harus bersihkan tangannya dari kezaliman. Maka sang raja pun memerintahkan agar orang-orang yang dipenjara dengan sebab kezaliman yang mereka alami untuk dibebaskan dari penjara-penjara mereka.
Maka saat itulah Sayyidina Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengangkat kedua tangannya berseru kepada Allah Subhanahu wa taala seraya beliau berdoa, Allahumma kama araitahu zullal ma'siyah fa'arihi izzat ta'ah wa farrij anhu fashufiya biiznillah. Ya Allah, sebagaimana engkau perlihatkan kepadanya kehinaan maksiat, maka perlihatkanlah kepadanya kemuliaan ketaatan kepadamu. Betapa kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang sanggup untuk menahan, sanggup untuk menyekat doa orang yang saleh untuk mereka. Sebagaimana engkau telah perlihatkan kepadanya kehinaan maksiat, maka perlihatkanlah kepadanya kemuliaan ketaatan. Farrij anhu, bebaskanlah ia dari kesulitan yang ia alami. Kemudian sang penguasa pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah sang penguasa merasa bahwa kezaliman yang selama ini ia lakukan ternyata menjadi sebab ujian dan musibah yang ia alami. Sebaliknya, ketaatan dan kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata menjadi sebab pintu kebaikan dan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bahagian dari yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar dari orang-orang saleh bukan semata dari ucapan mereka, bahkan dari hal ahwal mereka, bahkan dari keadaan mereka, bahkan dari diam mereka. Sebagaimana kita belajar dari ucapan mereka, kita juga belajar dari diam mereka. Setelah ini, sesaat lagi kita akan kembali mendengar cerita-cerita orang-orang yang saleh, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, untuk kita menyadari kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Rahimakumullah. Setelah apa yang dialami oleh Ya'qub bin Lais bersama dengan Sahal bin Abdullah rahimahullahu taala, beliau sembuh dari penyakitnya. Kemudian arada ala Sahlin malan farafadah. Dia menawarkan harta, dia menawarkan sebahagian uang untuk diberikan kepada Sayyidina Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala. Kan tetapi Sayyidina Sahal menolak pemberian sang penguasa tersebut seraya beliau berkata, la hajata li fi, aku tidak memerlukannya. Inilah bahagian daripada izzut ta'ah. Betapa kemuliaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tunduk di hadapan zullul maksiyah atau kehinaan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka yang senantiasa menjunjung tinggi sya'air Allah, perintah-perintah Allah, mengagungkan dan memuliakan perintah-perintah Allah, Allah Subhanahu wa taala pun memuliakan diri mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan keberadaan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala yang dalam pandangan manusia ada dalam titik rendah kehinaan di mata mereka. Akan tetapi di waktu yang sama mereka ada di puncak kemuliaan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebenar-benar pandangan, dan itulah sebaik dan semulia-mulia pandangan, yaitulah pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang pandangan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, tidak juga memandang kepada bentuk kalian, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati kalian. Hatilah tempat pandangan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika hati baik, maka ia akan menyimpan kebaikan dan juga akan menelurkan kebaikan. Sebaliknya, jika hati buruk, maka ia hanya akan melahirkan keburukan, baik keburukan tutur kata maupun keburukan perbuatan. Di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, ala inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha sairul jasadi kullih, wa idza fasadat fasada sairul jasad kullih. Ketahuilah sesungguhnya dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang jika ia baik maka baiklah seluruh anggota badannya, tetapi jika ia buruk
maka ikut buruk pula lah seluruh anggota badannya. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Inilah yang juga melandasi sikap Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh Sayyidina Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu. Adalah Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan sahabat yang paling dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat beliau didatangi oleh hamba sahaya yang memang senantiasa datang membawakan sesuatu untuk beliau. Saat itu sang hamba sahaya datang membawa susu, kemudian meletakkan susu itu di dalam rumah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Hingga ketika Sayyidina Abu Bakar datang, beliau langsung meminum air susu itu tanpa bertanya kepada sang hamba sahaya dari mana gerangan, sumber, dan asal dari susu tersebut. Hingga sang hamba sahaya tadi datang menjumpai Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, tidak seperti biasanya. Tuan meminum sesuatu, memakan sesuatu tanpa bertanya sumber dari sesuatu yang Tuan minum." Kemudian Sayyidina Abu Bakar balik bertanya, "Memang dari mana sumber susu ini?" Kemudian berceritalah sang hamba sahaya itu kepada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, "Kuntu takahantu fil jahiliyah." Dulu semasa jahiliyah, aku pernah berprofesi sebagai seorang dukun. Kemudian di antara orang yang sembuh dengan praktek perdukunanku adalah seseorang yang setelah ia mengalami kesembuhan, ia berkata, "Inni la ajidu laka ujratan." Saya tidak memiliki sesuatu untuk membayar apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Tapi aku berjanji, jika aku memiliki sesuatu, maka aku akan bayar apa yang telah engkau lakukan kepadaku. Hingga berjalan beberapa waktu. Kemudian hari ini, saat aku ada di tengah-tengah pasar, tiba-tiba orang itu datang menjumpaiku. Seraya dia berkata, "Ama ta'rifuni, tidakkah engkau ingat kepadaku?" Lalu aku pun bertanya kepadanya, "Siapa engkau?" "Aku adalah orang yang dahulu engkau sembuhkan dari penyakitku. Dan saat itu aku belum memberi sesuatu sebagai upah untukmu. Saat inilah aku akan memberikan upah dari apa yang pernah engkau lakukan kepadaku." Maka diberikanlah kepadanya satu kantong air susu yang kemudian dibawa oleh hamba sahaya tadi, lalu diminum oleh Sayyidina Abi Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Rupa-rupanya air susu itu adalah upah dari praktek perdukunan yang dilakukan oleh sang budak ketika masih di zaman jahiliyah. Mendengar persaksian dan cerita sang hamba sahaya ini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu segera memasukkan jemari beliau ke dalam mulutnya, seraya ingin memuntahkan apa yang sudah masuk ke dalam mulutnya beliau. Kemudian ada orang yang memberi nasihat, jika ingin engkau muntahkan apa yang sudah masuk ke dalam perutmu, maka minumlah banyak-banyak air, sehingga akan keluar apa yang sudah engkau minum. Maka beliau pun mengikuti saran yang disarankan. Ia minum air sebanyak-banyaknya sampai ia muntahkan air susu yang sudah terminum oleh dirinya. Saat itu ada orang yang berkata kepadanya, "Ya Aba Bakrin, hampir-hampir saja engkau mengeluarkan nyawamu dengan perbuatanmu ini." Beliau menjawab, "Wallahi, law lam takhruj illa wa ma'aha nafsi la akhrajtu." Seandainya air susu ini tidak keluar kecuali bersamaan dengan nyawaku, niscaya aku akan keluarkan. Inilah prinsip yang dipegang oleh para salihin untuk senantiasa menjaga kemuliaan diri mereka. InsyaAllah setelah ini kita akan melanjutkan cerita tentang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Air susu yang sudah masuk ke dalam perutnya. Beliau menjawab keheranan orang-orang yang menyaksikan apa yang beliau lakukan. Seraya beliau berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awla bih." Setiap jasad yang tumbuh dari harta yang haram, dari daging yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Dalam pernyataan ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan
tentang pengaruh dari makanan yang kita konsumsi, dari minuman yang masuk ke dalam diri, betapa ia sanggup untuk menjadi bahan bakar api neraka untuk diri kita sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala menjelaskan dan menggambarkan kepada kita betapa larangan baginda Nabi SAW mereka junjung setinggi-tingginya, bahkan lebih tinggi dari nilai diri dan jiwa mereka sendiri. Perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya mereka muliakan, bahkan melebihi kemuliaan diri mereka sendiri. Bagaimana tidak, mereka mendapatkan ketinggian kedudukan lantaran meninggikan perintah-perintah Allah. Mereka mendapatkan kemuliaan lantaran memuliakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang juga menjadi rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala setelah mengkhitab orang-orang beriman, menyeru mereka untuk takwa kepada Allah, kemudian Allah lanjutkan perintah untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang shadiq. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai segenap orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan senantiasalah bersama dengan orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur kepada diri mereka, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang juga menjadi perintah agama untuk senantiasa kita bersama dengan orang saleh, untuk senantiasa kita menyerap dan meneladani kesolehan mereka dan kemuliaan kedudukan mereka, itu semata untuk meninggikan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menegaskan hal itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya manusia paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan sebaik-baik orang yang bertakwa adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni atqakum lillah wa akhsyakum lah." Sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepadanya. Sebagaimana beliau paling bertakwa kepada Allah, beliaulah yang paling pantas untuk diteladani. Begitulah seterusnya. Jika ada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang pantas dan patut untuk kita ikuti dan kita teladani. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda pernah dipuji oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lantaran keimanan beliau, lantaran ketinggian hati beliau di dalam meresapi nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat perumpamaan, "Law wudi'a imanu Abi Bakrin fi kiffah wa imanu hadhil ummah fi kiffah la rajaha imanu Abi Bakrin." Kalau seandainya iman Abu Bakar diletakkan di satu timbangan dan iman seluruh umat diletakkan di timbangan yang lain, niscayalah akan lebih unggul, lebih berat timbangan iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan inilah yang sepatutnya menjadi barometer untuk kita jadikan sebagai panutan kita pada diri seseorang. Lantaran iman yang bersemayam di dalam dada, lantaran takwa yang menghiasi diri mereka, kita ada di belakang mereka untuk bisa sampai ke tempat mereka. Para ulama saat ditanya bagaimana mereka sanggup dan bisa mencapai tempat-tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka nyatakan, "Lau lam nakun hakadza, ma kunna hakadza." Kalau kami tidak bersikap seperti ini, niscayalah kami tidak akan seperti ini. Apa yang mereka lakukan dengan kesungguhan di dalam beribadah, kesungguhan di dalam menuntut ilmu adalah dalam rangka untuk menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itu usaha mereka, maka setinggi itu pula lah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan firman-Nya,
walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka-mereka yang mujahadah di jalan kami, bersungguh-sungguh di jalan kami, merekalah yang akan mendapatkan petunjuk untuk menuju jalan-jalan kami. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju kebahagiaan. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan menuju keabadian. Jalan-jalan menuju Allah Subhanahu wa taala adalah jalan untuk menggapai keridhaan. Dan itulah puncak tujuan seorang muslim dalam perjalanannya di alam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pujian yang ditujukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bukan semata pujian, tapi adalah bentuk perintah kepada umat untuk menjejaki langkah-langkah beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan kembali hadir bersama dengan cerita orang-orang saleh untuk kita serapi dan teladani perilaku serta akhlak-akhlak mulia mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan kemuliaan kedudukan beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah besar yang Allah anugerahkan kepadanya. Tetapi anugerah itu seimbang, sebanding dengan mujahadah yang beliau lakukan untuk mendapatkan dan menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sanggup mengungguli Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam kemuliaan-kemuliaan beliau? Di dalam ungkapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada bentuk pengakuan dari seorang Umar yang Nabi SAW pernah nyatakan, innallaha ja'alal haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah meletakkan kebenaran pada lisan Umar. Di antara yang keluar dari mulut Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu adalah persaksian beliau tentang kemuliaan Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Saat beliau pernah berkata, ya Aba Bakrin, ma sabaqtuka ila khairin ghattu illa wa sabaqtani ilaih. Wahai Abu Bakar, tidaklah aku pernah ingin mengunggulimu dalam kebaikan, melainkan engkau senantiasa mengungguliku dalam kebaikan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah bentuk pengakuan baginda Nabi SAW kepada Sayyidina Abi Bakar. Ya, diikuti dengan pengakuan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu kepada Sayyidina Abi Bakar. Betapa kedudukan yang Allah anugerahkan kepada beliau pun juga adalah lantaran kemuliaan akhlak dan perilaku beliau. Tidak ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang menduduki posisi Abu Bakar di sisi Allah dan di hati baginda Nabi SAW. Di dalam hadis Nabi SAW menggambarkan hal itu dengan ungkapan beliau, man asda ilaina ma'rufan faqad kafa'na illa ma kana min Abi Bakrin fa innallaha sayukafi'uhu yaumal qiyamah. Tidaklah ada seseorang yang berbuat baik kepada kami, melainkan kami sudah tebus kebaikannya, kami tunaikan kebaikannya, kecuali Abu Bakar. Sesungguhnya Allah lah yang akan menebus kebaikan-kebaikannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemuliaan inilah yang ingin kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan menjejaki perilaku dan sirah orang-orang yang saleh, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa bersama dengan mereka untuk meraih janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Manusia akan dibangkitkan bersama dengan orang yang ia cintai. Jika yang kita cintai adalah orang-orang saleh, maka kita pun akan dibangkitkan bersama dengan mereka di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa yang diungkapkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian diikuti oleh pernyataan Sayyidina Umar tentang Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, bukanlah persaksian biasa. Ia adalah persaksian dari As-Sadiqil Masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan pula persaksian biasa. Ia adalah persaksian dari yang lisanuhu la yantiq illa bil haq, dari orang yang lisannya tidak berkata kecuali dengan kebenaran, yaitulah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Dengan sejarah orang-orang saleh inilah kita akan hidup senantiasa
di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan senantiasa hidup di surga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita akan senantiasa ada di dalam jamuan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena merekalah sebaik-baik yang menerjemahkan akhlak-akhlak Al-Qur'an. Merekalah sebaik-baik yang mengikuti jejak akhlak-akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan merekalah sebaik-baik contoh yang dicontohkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya di dunia untuk meraih kebahagiaannya di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita mendengar cerita-cerita ini, sepatutnya lah ada kesan yang hinggap di dalam hati kita untuk senantiasa mewarnai kehidupan kita, mewarnai ucapan kita, dan mewarnai sikap kita, sehingga kita senantiasa ada dalam naungan kekasih-kekasih Allah, untuk senantiasa bersama dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengarkan memberi manfaat kepada kita dan memberi penerangan dalam kehidupan dunia kita untuk meraih kebahagiaan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi